Shalom, saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan, perhatikanlah apa yang tidak kelihatan. Mari kita akan melihat Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dan 18. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Saya akan baca untuk kita semua. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, perhatikan baik-baik di sini. Ayat Alkitab menjelaskan di ayat yang ke-18 bahwa kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Bahkan disambung lagi, karena yang kelihatan, yang nampak dengan mata jasmani ini, itu hanyalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Saudaraku, berbicara sementara itu cuma beberapa saat saja, itu cuma beberapa waktu saja, tidak selama-lamanya. Contohnya kehidupan kita manusia tidak kekal, kita ada di dunia ini tidak kekal. Alkitab berkata, saudaraku, 70 tahun. Kalau kuat bisa lebih 80, 90. Tetapi kebanggaan dari umur yang panjang itu ialah kesukaran atau penderitaan. Ini yang namanya tidak kekal. Apalagi yang tidak kekal dalam dunia ini. Harta yang kita miliki itu tidak kekal, saudaraku. Kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita punya, kekayaan yang melimpah ruah yang kita miliki tidak kekal, karena itu tidak akan sampai kepada hidup kekekalan yang disiapkan oleh Tuhan. Kecantikan, kegantengan itu tidak kekal, hanyalah sementara. Ini contoh yang saya katakan, hal-hal yang hanya sementara tidak kekal. Tetapi Alkitab berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu cuma sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Ayat 17 kalau saudara perhatikan, itu berbicara tentang satu penderitaan, berbicara satu masalah. Ini juga penting dalam hidup kita. Banyak kali juga orang Kristen, walaupun dia sudah banyak mendengar firman tentang pergumulan, tentang masalah, jangan khawatir, ada Tuhan yang sanggup menolong masalahmu. Walaupun dia sudah banyak kali dengar khotbah seperti itu, jangan ragukan Tuhan. Tuhan sanggup menolong bebanmu. Walaupun sudah banyak dengar khotbah tentang firman yang menguatkan, tetapi banyak kali orang Kristen terlalu terfokus, terlalu memperhatikan yang namanya penderitaan. Penderitaan, kita harus percaya bahwa penderitaan itu juga tidak selama-lamanya ada dalam hidup kita. Pergumulan, masalah tidak selamanya Tuhan luaskan itu terjadi atas hidup kita. Pasti ada waktu yang ditetapkan Tuhan. Pergumulan itu akan berlalu seiring waktu yang Tuhan siapkan. Pergumulan saya, Tuhan akan tolong, ada waktunya Tuhan, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Lain juga dengan pergumulan saudara, mungkin 1 tahun Tuhan sudah tolong, 5 bulan Tuhan sudah jawab. Berbeda-beda sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini saudaraku, Alkitab mau mengingatkan kita, jangan kita terlalu memperhatikan, jangan kita terlalu menguras energi untuk menguras waktu, menguras pikiran, untuk memperhatikan penderitaan yang kita alami. Banyak kali ketika kita cenderung memperhatikan, cenderung terfokus
menghabiskan waktu kita untuk memikirkan penderitaan, memikirkan pergumulan, di situ kita akan terjadi yang namanya tawar hati. Sebab itu Alkitab dalam judul ini, Saudaraku, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Alkitab yang berikan judul, jangan tawar hati. Ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi pergumulan dan beban, jangan tawar hati. Kita harus punya pengharapan yang besar dalam Tuhan, bahwa satu saat penderitaan saya akan berakhir. Satu saat pergumulan saya Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan. Kita harus lebih memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang kekal. Banyak kali juga orang Kristen imannya gugur karena bukan hanya sekedar masalah yang dia perhatikan, tetapi yang dia perhatikan, yang dia kejar ialah, saudaraku, hal-hal yang sementara, yang saya katakan di awal tadi, yaitu kekayaan, yaitu jabatan, yaitu harta dunia. Orang Kristen terlalu memperhatikan, mengejar target supaya kekayaannya bertambah, supaya pekerjaannya semakin naik. Saudaraku, sebenarnya tidak salah kalau kita diberkati. Tidak salah kalau kita diberkati dengan berkat yang berlimpah, keuangan yang berlimpah. Tetapi kalau kita terlalu terfokus untuk mengejar menjadi kaya, Alkitab berkata, jika engkau mau menjadi kaya, jika niat hatimu ingin menjadi kaya, tinggalkan niat hatimu itu. Jangan berusaha menjadi kaya. Itu Alkitab yang berkata. Saudaraku, yang kita perhatikan bukanlah masalah kita, bukanlah penderitaan kita, bukanlah pencapaian kita. Tetapi mari di hari-hari ini kita perhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Yaitu janji Tuhan, janji hidup yang kekal, yang luar biasa, yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Kita perhatikan bahwa kita ingat, kita terfokus dengan tujuan akhir hidup kita, yaitu surga yang abadi. Kita harus benar-benar serius untuk mempersiapkan rohani kita. Kita memperhatikan hidup kita supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, jangan banyak waktu yang kita habiskan, banyak energi yang kita keluarkan untuk kita memperhatikan penderitaan kita. Serahkan penderitaan kita sama Tuhan. Serahkan keinginan hati kita, serahkan cita-cita kita, serahkan harapan kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki satu kerinduan supaya usaha kita berhasil, supaya kita semakin maju, serahkan itu kepada Tuhan, supaya berkat Allah turun atas hidup kita. Yang kita harus lebih terfokus, yang kita harus lebih memperhatikan ialah kerohanian kita persiapkan di hari-hari ini, supaya kita berlayak, saudaraku, mendapatkan hidup yang kekal. Kita perhatikan yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan yang Tuhan siapkan, surga yang indah, janji kehidupan yang ajaib, kehidupan yang mulia, kehidupan yang senang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara bisa baca di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-18 saya baca kembali. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara baca di sini di pasal 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu, ini yang penting dalam kehidupan kita, bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku, banyak orang mulai merasa kecewa. Saya sudah lama mengiring Tuhan, sampai hari ini saya belum bisa bangun rumah yang besar. Saya sudah lama menjadi orang percaya, sampai saat ini saya belum bisa membeli mobil yang bagus. Saya sudah lama mengikut Tuhan, tapi sampai saat ini pekerjaan saya begitu-begitu saja. Ketika kita memperhatikan hal-hal yang sementara seperti ini, saudaraku, yang kelihatan, hal-hal yang dikejar oleh manusia, kita akan terjebak. Ketika kita memperhatikan keadaan kita mulai mempersalahkan Tuhan.
Tuhan, kenapa ya saya sudah lama keadaan saya begini-begini saja. Kita akan terjebak di yang namanya kita akan mulai kecewa dengan Tuhan. Kita mulai akan tawar hati dan lama-kelamaan kita sudah kehilangan semangat untuk mencari Tuhan. Lama-kelamaan kita akan kehilangan semangat untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Alkitab berkata di pasal 5 ayat pertama, karena kami tahu bahwa jika kediaman kami di bumi ini dibongkar, Tuhan sudah menyiapkan tempat kami kediaman di surga yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara bisa bayangkan, kehidupan kekal itu tidak ada batas waktu, saudaraku. Kehidupan kita di dunia ini seperti saya tidak tahu apakah saya akan bisa sampai 70 tahun. Atau mungkin tidak sampai 70 tahun Tuhan sudah panggil. Karena hidup saya ini tidak kekal. Tetapi ada satu kehidupan yang tidak ada batas waktu, saudaraku. Kehidupan yang tidak mengenal waktu, yaitu kehidupan yang kekal. Ingat saudaraku, di dunia ini ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ada dua tempat yang kekal. Satu, surga yang kekal. Di saat Tuhan akan datang kembali, Tuhan akan menentukan siapa yang akan masuk dalam surga. Dan tempat yang kekal satu ialah neraka. Neraka juga itu kekal, tidak ada batasan waktu. Alkitab mencatat di neraka orang itu akan disiksa terus menerus selama-lamanya, tidak ada waktu. Tidak mengenal batasan waktu, kekal juga saudaraku. Tetapi hidup yang kekal yang kita rindu-rindukan ialah surga yang indah. Jadi jangan kita selalu terfokus kepada pencapaian yang kita alami, yang membuat iman kita semakin down. Tuhan, saya selama ini tidak mengalami keberhasilan. Banyak orang Kristen mulai lemah ketika dia memperhatikan hal itu. Tuhan, saya sudah mengiring Tuhan, saya belum punya rumah yang besar, saya belum punya mobil yang mewah, pekerjaan saya begitu-begitu. Itu yang membuat tawar hati dan kita tidak memperhatikan hal yang utama sesungguhnya dalam hidup ini, yaitu mempersiapkan rohani kita supaya kita ini berlayak menjadi mempelai Kristus, berlayak masuk dalam kerajaan surga. Mari kita perhatikan yang tak kelihatan, yaitu janji Allah. Surga yang mulia kita harus ingat. Walaupun mata jasmani kita tidak melihat, tetapi kita percaya ada kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau serius dengan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mau mengasihi Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mau mencari Tuhan. Ada kehidupan yang indah. Orang-orang yang benar mau hidup dalam Tuhan. Orang-orang yang benar mau melakukan kebenaran. Orang-orang yang mau benar-benar melakukan keadilan. Kasih ada dalam hidupnya. Ada kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari saudaraku, saya mengajak lewat firman. Jangan kita terlalu fokus dengan masalah kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Mari jangan kita terlalu fokus mengejar hal-hal dunia. Kita harus percaya bahwa ada satu kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi kita, yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan kita lagi setengah-setengah di hari-hari ini. Kita tambah kesetiaan kita dengan Tuhan. Kita percaya masalah, beban, penderitaan Tuhan sudah ambil alih. Tuhan sudah berikan pertolongannya. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan ragukan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Supaya di hari-hari ini kita alihkan pusat perhatian kita. Yang dulunya pusat perhatian kita kepada beban, pusat perhatian kita kepada masalah, pusat perhatian kita kepada pencapaian karir kita. Tetapi hari-hari ini pusat perhatian kita untuk menyenangkan Tuhan. Pusat perhatian kita kepada Kristus yang menyediakan hidup yang kekal bagi kita, yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.